Jangan lupa sendalnya. Sendalnya harus Birkenstock. Tetap aja bisa ketemu orang yang connect, bisa ketemu orang yang kurang connect, karena at the end of the day balik lagi ke masing-masing personality-nya, apakah cocok apa enggak. Hi everyone, aku Sally Go, dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian perbedaan Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysian atau Cina Malaysia. Nah, aku udah 4 tahun ya pernah tinggal di Malaysia karena aku ngampus di sana alias kuliah. Terus pas awal-awal datang itu aku suka dikira bahwa aku orang lokal sana. Jadi mereka yang Chinese ya, yang Chinese Malaysian bakalan otomatis langsung ngelihat aku dan ngomong ke aku otomatis pakai bahasa Mandarin. Terus aku yang kayak cengak kagak bisa jawab, but ya dibilang ngerti, lumayan ngerti lah ya dikit-dikit, tapi mau jawab tuh kayak nggak keluar gitu karena nggak terbiasa banget kan. Ya, anyway, aku mau sharing ini karena menurut aku fun aja dan mudah-mudahan nambah ilmu dan semoga kalian terhibur. Menurut aku ini opini pribadi ya, jadi aku ngomong kayak gini karena aku udah pernah ngalamin dan aku tuh udah bisa lihat kalau kira-kira lihat di mall atau di bandara gitu di Malaysia, terus aku bisa kenalin, oh ini kayaknya Chinese Indonesia nih. Ternyata pas dia lewat bener ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Nah terus kalau di bandara ada karakteristik tertentu, aku udah bisa lihat, wah ini pasti orang lokal nih. Iya bener, orang lokal ya kayak gitu. So langsung aja ke yang pertama, dari atas dulu ya, kepala. Jadi aku ngelihat bahwa orang Tionghoa Indonesia itu lebih suka yang cetar-cetar. Rambutnya tuh lebih suka yang keriting-keriting, wavy. Jadi atasnya biasanya kayak lurus, terus bawahnya tuh keriting atau wavy gitu ya. Pokoknya yang cetar lah gitu, wavy. Nah kalau model emak-emak gitu biasanya suka yang mumbung tinggi gitu, keriting-keriting, terus kayak agak disasak, tinggi, seperti itulah. Nah tapi kalau Chinese di Malaysia biasanya dia lebih suka natural, lurus. Ya ada juga sih yang keriting, nggak bilang bahwa oh pasti kalau keriting tuh orang Indonesia, enggak juga. Jadi yang aku ngomong ini cuma kayak mostly kayak cara membedakannya seperti itu, tapi ya belum tentu itu jadi oh udah pasti itu benar atau salah. Cuma kalau kalian udah lama tinggal di Malaysia kayaknya kalian bisa relate apa yang aku bilang. Kalau soal warna rambut ya sama lah, kadang ada yang suka diwarnain, ada yang enggak, jadi itu nggak bisa terlalu dilihat. Tapi kalau kita turun lagi ke muka, nah ini beda lagi nih. Soal pertama, eyelash extension. Kalau kalian lihat eyelash extension yang cetar badai, kemungkinan besar itu Chinese Indonesia. Nah tapi kalau kalian lihat yang lebih natural atau lash lift aja, atau pokoknya yang malah nggak ada eyelash extension, ya itu kemungkinan orang Chinese Malaysia. Nah terus menurut aku kalau gaya makeupnya itu, kalau orang Indonesia lebih suka ke western style atau ke Korean style, ya both. Kalau di Malaysia itu lebih suka kayak ke style Chinese China mainland ya, dan Korean gitu. Western ada juga, cuma aku lebih sering lihat orang Indonesia yang western look dibanding orang Malaysia. Terus yang aku observe lagi, orang Malaysia tuh lebih cenderung suka fair skin, light skin. Nah kalau di Indo itu lebih suka kayak agak tan ya, jadi makanya kayak suka pakai bronzer gitu kan. Ada yang malah suka pakai tanning products. Jadi ya gitu deh. Nah kalau menurut aku standar kecantikannya Chinese Malaysian itu lebih kepada kayak fair skin dan lebih kepada kayak artis-artis Korea, Cina, dan Taiwan. Nah terus turun ke bawah, lihat ke pakaian. Pakaian sebenarnya yang bikin obvious ya. Kalau orang Malaysia suka pakai yang lebih santai, aku lihat. Jadi sukanya t-shirt, celana pendek mostly. Jangan lupa sendalnya. Sendalnya harus Birkenstock. Atau yang sejenis Birkenstock, jadi nggak mesti mereknya harus itu, cuma modelnya mirip-mirip kayak gitu kalau sendal. Nah kalau sepatu ya Keds biasa sih rata-rata. Tapi di Indonesia aku lihat dia tuh gaya bajunya, fashionnya lebih ke arah western lagi ya. Tapi lucunya menurut aku gaya Indo itu lebih berbaur sama gaya asli norma di Indonesia, karena mayoritas di Indonesia kan muslim dan lebih banyak muslimnya dibanding yang di Malaysia. Nah jadinya orang Indo itu lebih suka pakaian lebih tertutup, dan menurut aku itu juga karena banyak peraturan, misalnya kayak di kuliahan nggak boleh tuh kan pakai celana pendek, pakai rok pendek segala macem. Nah tapi kalau di kampus Malaysia tuh bebas kan, makanya langsung kelihatan bedanya. Kalau aku sendiri di kampus ya suka gonta-ganti sih, kadang pakai celana pendek, kadang pakai rok pendek, kadang pakai celana panjang, tapi mostly emang lebih suka yang panjang karena alasannya aku kedinginan, nggak tahan dingin, di kelas tuh dingin banget. Jadi aku nggak ngerti kenapa orang bisa pakai celana pendek dan tank top ke kelas. Nggak apa-apa sih kalau tahan dingin, tapi aku nggak tahan.
Oke, anyway, jadi kalian udah tahu ya. Nah, terus kalau masalah sandal itu khas banget pokoknya, Chinese Malaysia suka banget pakai Birkenstock itu ya tadi. Nah, kalau di Indo ternyata pas aku pulang, aku observe kayak kok orang-orang nggak ada tuh yang kayak pakai Birkenstock banyak. Kalau di sana tuh kayak satu kampus banyak banget kalian bisa temuin yang sejenis Birkenstock atau mirip-mirip Birkenstock tuh. Jadi aku kayak, is this a trend? Kayak why do people buy it so much? Tren baru. Terus aku perhatiin lagi kalau ke kampus itu orang lebih suka pakai yang rapih di Indo. Sedangkan kalau di Malaysia itu bener-bener casual banget. Even presentasi. Jadi kalau presentasinya tentang kayak employer project mesti ketemu manager atau atasan dari company lain, ya itu harus sopan rapih gitu ya. Kayak pakai jas atau nggak pakai button ups dan pakai sepatu yang appropriate. Tapi pada umumnya kalau presentasi biasa rata-rata orang pakainya casual banget. Jadi that's what I find different sih. Cuma highlightnya adalah sendal. Jadi kalian bisa lihat bahwa orang Malaysia pakai sendal itu, ya. Terus Chinese Malaysian juga suka pakai style yang baggy gitu, kayak Chinese from China. Jadi kayak atasan baggy itu mereka ada yang suka juga gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kayaknya baggy itu kurang tren ya. Lebih tren tuh yang kayak Korean style atau Western style. Dan yang aku bilang kalau kita itu kayak lebih tertutup. Dan tapi kalau kebalikannya bisa juga lebih terbuka. Kayak seksi. I'm gonna leave it at that. Nah, kalau selain fisik, kalian udah bisa tahu ya kalau mereka ngomongnya pakai bahasa Mandarin, kemungkinan besar itu adalah orang Chinese dari Malaysia. Kalau mereka ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa lain-lainnya di Indonesia, berarti ya orang Indonesia. Dan I find it so interesting karena menurut aku, we kinda look alike but somehow not really. We look alike tapi kayak dalamnya beda banget. So, even sama-sama Chinese gitu ya, rasnya sama. Tapi cara pikirnya udah beda banget karena tinggal di negara yang beda. Jadi, that's interesting also. Terus, kalau Chinese Malaysia itu suka belanja di Taobao namanya, kalau di Malaysia. Nah, Taobao itu e-commerce kayak Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Sama aja bedanya full in Mandarin. Dan biasanya orang suka buy in a bulk gitu. Dan harganya lebih murah dibanding kayak beli di local e-commerce. Makanya kayak mereka suka beli baju lah, suka beli perhiasan lah, pernak-pernik apa segala macam tuh di Taobao. Nah, tapi kalau di Indonesia nggak ada Taobao yang ngirim ke Indonesia setahu aku. Karena aku pernah coba download dan nggak kirim ke Indonesia, kirimnya cuma ke Malaysia aja. Terus karena mereka bisa bahasa Mandarin ya obvious sih, jadi gampang, order apa juga nggak takut salah. Sedangkan kita kayak buta-buta gitu kan, kayak oh iya yang ini kira-kira add to cart, yang ini bukan. Nah, terus kalau aku pikir-pikir ya, at the end of the day we're all humans, sama aja, ada yang bisa connect, ada yang enggak. Nggak peduli apa rasnya, nggak peduli apa nationality-nya, dari mana asalnya, tetap aja bisa ketemu orang yang connect, bisa ketemu orang yang kurang connect, karena at the end of the day balik lagi ke masing-masing personality-nya, apakah cocok apa enggak. So, itu aja video dari aku hari ini. Semoga kalian menemukan sesuatu yang insightful dan bermanfaat. Let me know in the comments down below apa pendapat kalian. Apakah kalian udah bisa membedakan yang mana yang Chinese Indonesia dan yang mana yang dari Malaysia? Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel aku. Dan see you guys on my next video. Bye!